kembali dengan channel saya teman-teman, yaitu channel tentang akuarium air laut ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan sharing tentang hasil dosing Big 3 saya ya teman-teman. Ternyata Big 3 itu kalau untuk tank yang berumur kurang dari 5 bulan, kurang dari 6 bulan itu bisa dikatakan kebutuhannya sangat minimal ya teman-teman. Kebutuhan Big 3 itu seperti magnesium itu cuma kebutuhannya, ternyata untuk tank saya kan berukuran 120 tank saya itu berukuran 90 cm panjangnya kali 45 cm kali 45 cm ya teman-teman, tank Vivaria Optic Clear seperti di video ini. Jadi untuk tank 90 cm itu termasuk besar ya teman-teman, tapi kebutuhan Big 3 nya itu setelah saya tes dosing dengan Red Sea dan menggunakan test kit test kit saliver ya, test kit saliver. Untuk saya kan dulu maksudnya membeli test kit saliver untuk magnesium, terus KH atau alkalinity sama kalsium ya teman-teman. Itu terjangkau ya harganya kalau saliver dan akurat juga. Jadi hasilnya itu setelah kesimpulan hasilnya itu setelah tank saya berumur 5 bulan itu dia baru mengonsumsi seminggu itu cuma 8 ppm magnesium seperti itu ya teman-teman. Dan itu jumlahnya termasuk kecil ya teman-teman. Soalnya kalau berkurang 8 ppm itu kalau mau menaikkan kembali ke level ke angka yang sebelumnya, yang sebelum berkurang 8 ppm itu cuma butuh dosing 14 mili mg teman-teman selama seminggu. Jadi 2 minggu pun juga masih sekitar seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan sebulan itu cuma butuh dosing 14 ppm ya, mungkin sampai 21 ppm ya teman-teman. 14 mili maksud saya, 14 mili mg sampai 21 mili mg. Jadi sebentar. Jadi ini saya akan tampilkan perhitungan saya catat di note di HP. Nah ini untuk Coral LPS dan Softis ya teman-teman. Kalau SPS itu konsumsinya agak banyak. Tampilkan hasil pengujian Big 3 saya dengan menggunakan saliver test kit ya teman-teman. Untuk harganya terjangkau, nanti saya sebutkan di deskripsi atau di akhir video ya teman-teman. Jadi ini untuk saya kan membeli tank itu saya running di tanggal 15 Juni 2024. Jadi tanggal 8 Juli 2024 ini tank saya berumur 3 minggu ya teman-teman. Dan itu tidak saya dosing, ini saya tulis belum saya dosing. Untuk hasilnya, hasil tes pada tanggal 8 Juli 2024 di tank berumur 3 minggu ini, hasil tesnya mg 1350 ya teman-teman, dengan sumber yang telah saya cari itu sumber normalnya 1300 sampai 1500. Jadi masih aman ya teman-teman. Ini saya menggunakan air laut asli ya teman-teman untuk airnya. Untuk hasil CA nya 469, untuk sumber literatur normalnya 420 sampai 450. Masih normal ya teman-teman, agak tinggi dikit tapi nggak apa-apa, masih normal. Untuk KH nya alkalinity 8,6, sumbernya 9 sampai 11, masih normal. Ini yang paragraf kedua ini di tanggal 13 Juli 2024 tank saya kan berumur 1 bulan, ini belum saya dosing ya teman-teman. Jadi jedanya sama
tanggal 8 Juli kan jeda 5 hari ya. Nah di jeda 5 hari itu saya tes lagi, kok mg nya malah naik jadi 1360 kan. Tadi kan awalnya 1350 yang atas itu. Nah ini malah bertambah 10 ppm. Untuk CA juga bertambah 10 ppm. Untuk KH bertambah 0,7 ppm. Nah ini saya bingung, kenapa tidak saya dosing kok dalam waktu 5 hari malah naik dia untuk tank akuarium air laut saya yang berumur 1 bulan ini. Jadi jawabannya setelah saya tanya di suhu-suhu di river senior di grup WhatsApp, itu airnya belum stabil ya teman-teman. Jadi untuk tank 1 bulan itu kondisi airnya belum stabil, masih penyesuaian. Jadi banyak saran dari grup senior di grup WA Javarif itu ya teman-teman. Itu kan anggotanya ada ratusan, tuh ada 400 berapa itu 900 orang 600 orang kalau nggak salah. Itu untuk anggota WhatsApp grupnya. Jawabannya dari mereka itu air belum stabil dan disarankan tank umur sebulan itu nggak usah didosing dulu seperti itu. Jadi konsentrasi ke yang lainnya saja. Misalkan udah dites normal, MGCA-KH nya normal, ya udah nggak usah didosing dulu. Itu bisa sampai umur 4 bulan itu masih belum stabil teman-teman. Umur 5 bulan pun belum stabil. Berdasarkan ini nanti saya tunjukkan di catatan pengujian saya. Jadi ada juga yang saya itu kan datang ke tempatnya yang jual ikan yang ada di Solo itu, dia bilangnya bisa dapat dari itu karang jahe, maksudnya karang jahenya dibuang aja mas gitu. Nah setelah itu ya udahlah, sekarang jahenya saya ikutin caranya, karang jahenya saya buang, yang filtrasi karang jahenya. Kayaknya emang dia karang jahe kan kayak kalsium apa mg nya bisa melepas kembali seperti itu loh teman-teman ke air, kayak bisa rilis kembali, tapi nggak tahu kebenarannya, nggak tahu juga. Terus ada yang orang itu juga bilang, yang penjual ikan itu juga bilang itu dikasih amino AB plus nggak mas gitu. Terus saya jawab, aduh belum mas, dulu beli tapi nggak saya pakai, cuma saya pakai sekali. Terus katanya kan AB plus kan harus 2 sampai 3 kali seminggu ya kalau banyak koral. Nah, itu belum saya pakai, cuma sekali aja di awal. Nah itu mungkin dari situ juga. Maaf itu belum saya saya pakai kok kalau AB plus, soalnya dulu pakainya yang food coral itu, jadi belum saya masukkan AB plus juga. Mungkin dari situ juga. Jadi kata dia itu koral itu bisa menyerap MGCA-KH itu kalau ada amino. Jadi amino dari AB plus itu akan membantu untuk menyerap. Jadi katanya kalau belum dikasih amino ya dia nggak nyerap koralnya MGCA-KH gitu katanya. Terus ya udahlah, setelah itu saya praktekkan, saya kasih AB plus seminggu sekali dulu. Ini di tanggal 17 Juli 2024 nih, setelah tidak dosing 5 hari, dari 13 Juli juga mg nya malah nambah ya teman-teman, nambah 5 ppm. CA masih stabil, KH nya agak turun dikit. Terus tanggal 22 tidak dosing 5 hari, saya ukur pH 8,6 normal, saya ukur amonia normal. Untuk mg nya dia malah naik 5 kan, 5 ppm. CA turun 5 ppm, masih dikit penyerapannya. KH malah naik juga lah. Ini kan mengindikasikan tank saya belum stabil gitu ya teman-teman. Setelah di tanggal 30 Juli 2024 nih, saya putuskan untuk water change karena belum stabil ya airnya. Jadi saya tes pH 8,6, mg nya kok turun drastis. Dari tanggal 22 itu mg nya 1375,
jeda 1 minggu di tanggal 30 Juli itu kok MG nya turun dari 1260 lah. Ini dikarenakan karena water change ya teman-teman. Jadi water change itu semakin banyak water change nya 20% seperti itu, dia konsekuensinya bakterinya akan ikut terbuang kan. Water change kan airnya diganti ya teman-teman, airnya dibuang 10%, jadi bakterinya ikut turun. Nah, itu salah satu kelemahan water change ya teman-teman. Nanti kita udah dosing, misalkan kita udah dosing banyak, udah menghabiskan MG banyak, misal penyerapannya koralnya udah stabil ya teman-teman, tapi sebenarnya nggak sebanyak itu juga ya. Tadi itu cuma 16 sampai 20 ppm ya teman-teman sebulan. Itu paling bisa berkurang juga tergantung kepadatan koral. Padahal koral saya di akuarium ini kan termasuk padat ya teman-teman. Jadi untuk MG ini kenapa turun drastis setelah water change, ya itu penyebabnya emang water change itu sendiri. Terus KH nya malah naik lah. Ini kenapa malah naik? Ya water change itu kan bisa ditambahin, kan ditambah air lagi yang baru lah. Kandungan air yang baru itu bisa, KH nya bisa bertambah seperti itu. Ada yang turun, ada yang bertambah karena kan belum stabil memang. Untuk CA nya 465. Nah setelah saya tes dengan saliver test kit ini, saya putuskan MG harus didosing 10 ppm selama 9 hari. Ini kenapa 10 ppm selama 9 hari? Ini kan 1260 ya MG nya, ini mau saya normalkan ke 1350, dan itu butuh 90 ppm ya teman-teman. Iya betul, 90 ppm. Nah ini tanggal 5 seperti ini. Setelah 5 hari setelah dosing itu MG nya naik 1330 seperti itu. KH nya tidak saya dosing tapi naik lah. Ini kok mengindikasikan tank belum stabil ya teman-teman. Di umur tank saya tadi kan Juni ya, ini Juli, Agustus, ini belum ada 2 bulan. Ini memang belum stabil, masih tank berumur muda ya teman-teman, sangat muda. Nah ini setelah dosing 9 hari ini MG nya 1320, ini naik menuju normal. Lah untuk dosing sendiri itu nggak bisa langsung ya teman-teman, langsung dihabiskan sehari langsung didosing 90 ppm 90 mili gitu, nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus bertahap biar koralnya tidak stres. Kalau stres kan bahaya juga parameter swing ya teman-teman. Jadi ini saya putuskan 9 hari terus 10 ppm maksimal kan. Setelah ini tanggal 25 Agustus, setelah tidak dosing 2 minggu ini, MG nya kok malah naiknya ini kan termasuk telah dosing ya 9 hari dari 5 Agustus. Nah, ini tanggal 25 saya tes ini setelah dosing 90 ppm itu MG nya naik di atas normal ya, masih normal sih. Tadi kan sumbernya sampai 1400 ya, ini sumbernya sampai 1300 sampai 1500 untuk MG, tapi untuk bagusnya kan 1350 ya teman-teman. Itu tadi mana? Nah ini kok malah naik ke 1385 lah. Ini ternyata dosing saya kebanyakan ya teman-teman, jadi seperti itu. Ini setelah tidak dosing 3 minggu ini agak turun MG nya ke 1365. Nah ini tanggal 30 September 2024. Ini saya kan berumur 3,5 bulan. Ini setelah tidak dosing 2 minggu dan setelah pemberian asam amino AB plus dari Redsi ya teman-teman, MG saya turun 75 ppm. Jadi dari 1365 turun jadi 1290. Nah, ini saya kaget juga kok banyak turunnya. Ini ternyata selain
ini di tanggal 5 Oktober ini yang bawahnya ini tank hampir 4 bulan ini tidak dosing 6 hari ini MG nya cuma turun 8 ppm ya teman-teman. Jadi tadi kan turun 75 ppm dari rentang 2 minggu ya, dari 14 September ke 30 September. Ini 5 Oktober cuma ini rentangnya cuma 6 hari sih, tidak dosing 6 hari. Ini kok ini turunnya cuma 8 ppm, nggak sebanding yang tadi turun 75 ppm. Nah ini mengindikasikan tank saya yang berumur baru 4 bulan ini belum stabil ya teman-teman. Jadi turunnya kadang agak banyak, kadang turunnya cuma dikit, 8 ppm selama seminggu. Nah, itu terus saya putuskan harus dosing MG 20 mili selama 7 hari ya, ini untuk menaikkan target ke MG 1350 ya teman-teman. Jadi selisih antara 1282 ke 1350 itu kan sekitar berapa itu, sekitar 70 ppm ya teman-teman. Rumusnya itu untuk tank 200 mili, volume tank saya kan 200 mili ya teman-teman. Untuk tank Varia 90 cm optic clear itu, kalau 200 tank volume 200 mili itu untuk menaikkan MG berapa tadi 70 mili itu butuh dikali 2, jadi 100 butuh untuk menaikkan MG 70 ppm itu butuh dikali 2, jadi butuh 140, 70 kali 2 140 mili MG ini selama 7 hari. Jadi batasnya biar nggak swing parameter itu 10 ppm per hari ya teman-teman, jangan lebih ya. Kalau dosing untuk menaikkan tuh kan memang harus bertahap, batasnya 10 ppm seperti itu ya teman-teman untuk MG. Nanti untuk CA ada batas sendiri per harinya, untuk KH ada batas sendiri. Nanti saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman, termasuk alat dosingnya. Itu sebenarnya alat dosing itu nggak terlalu penting ya teman-teman, lebih penting untuk membeli, atau lebih penting untuk memiliki dosingnya bakterinya itu sendiri, yang misalkan Redsi, MG, KH, CA itu kan bisa didosing manual ya teman-teman, daripada dosing pump lah. Untuk dosing pump itu kan enaknya emang kita di set, misalkan ini harus dosing 20 mili selama 7 hari, itu kita tinggal set sekali, nanti kan dia running sendiri selama 7 hari, itu kan langsung dosing sendiri gitu ya teman-teman, 20 mili per hari. Tapi kan itu cuma berguna untuk kalau kita dosing aja ya kan teman-teman. Jadi kalau dosingnya kan ini kan bisa cuma sebulan sekali, 3 minggu sekali, paling-paling 2 minggu sekali kalau konsumsinya agak udah stabil itu. Artinya dosing pump itu cuma berfungsi 2 minggu sekali, kan bisa kita akali dengan dosing manual ya teman-teman. Tapi alat dosing pump saya itu saya sertakan nopok juga, jadi setiap hari kan saya kasih nopok 2 mili ya teman-teman. Nah itu membantu juga sih, agak berguna juga dosing pumpnya itu selama setiap hari, maksudnya setiap hari berguna untuk nopoknya aja. Kalau untuk dosing otomatis yang MG, CAK, ini cuma berguna 3 minggu sekali, bahkan cuma sebulan sekali. Kalau saya tes belum turun agak banyak ya nggak saya dosing ya teman-teman, seperti itu. Dan saya lihat kondisi koralnya juga mekar-mekar seperti itu, tidak saya dosing seperti itu. Tapi kalau mekar-mekar tapi kondisi MG KHCA nya udah agak di batas minimum ya tetap saya dosing ya teman-teman. Jadi dosingnya itu bisa jadi cuma sebulan sekali seperti itu. Nah ini untuk KH ini saya dosing 20 mili selama 2 hari, itu untuk menuju target ke KH 12, karena saya coba ke KH 12 ya teman-teman. Jadi untuk referensi sendiri itu kan di Redsi, di halaman Redsi, di web Redsi itu kan ada panduan sendiri. Kalau misalkan pengen pertumbuhan koralnya excellent, sangat
excellent, sangat, maksudnya sangat cepat, bukan sangat cepat ya, untuk menitik kita memelihara koral itu konsentrasinya ke pertumbuhan, terus warnanya yang bagusnya biasa aja itu kan KH-nya kan dinaikin ke 12 ya teman-teman untuk targetnya. Kalau fokus ke warna itu KH-nya malah didropin ke 8 komaan ya teman-teman, seperti itu. MG KH-nya juga didropin ke batas rendah biar dia ngirit pertumbuhannya, biar fokus ke warna koralnya gitu ya teman-teman. Jadi memang ada target-target tersendiri, nanti akan saya bahas di lain waktu, termasuk video alat dosing pumpnya ya teman-teman. Tuh. Nah ini pada tanggal 3 November 2024 hasil setelah dosing KH. Nah itu hasil setelah ini, salah ini, hasil setelah dosing KH itu jadinya 12,5 ya teman-teman. Jadi ketinggian, malah dosingnya itu kan kadang ketinggian di alat dosing pump, jadi memang harus dikalibrasi. Itu mudah sih, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk kalibrasi dosing pump saya menggunakan dosing pump Jibao ya teman, Chihiros yang murah itu harus dikalibrasi nanti, biar kalau kita set di aplikasi keluar 2 mili ya keluarnya 2 mili betulan. Nah itu gimana kalau kalibrasinya nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman, itu gampang kok. Nah ini di 3 November 2024 ini untuk tank saya berumur hampir 5 bulan ya teman-teman. Di November ini setelah saya dosing 20 mili selama 2 hari tadi kan, ini malah ketinggian 12,5 hasilnya KH nya. Setelah saya dosing KH ini, saya putuskan untuk water change 10% biar membuang KH nya ya teman-teman. Jadi setelah water change hasilnya KH nya ke 12 sudah turun, udah lumayan. Untuk MG 1320 normal, normalnya 1350 sih, selisih dikit nggak apa-apa. Untuk CA 440 normal juga. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk perhitungannya, ini pertanyaan saya waktu mau saya up di grup Javarif ya teman-teman. Ini saya kasih saya bertanya di grup WA itu, suhu mau nanya kalau hasil tes MG 1282 untuk menaikkan ke 1350 di tank 200 liter termasuk SAM, maka butuh dosing MG Red Sea 140 mili ya, karena konsentrasi dosis MG Red Sea 1 ppm sama dengan 1 mili per 100 liter. Nah ini teman-teman, dan dijawab betul, udah betul. Banyak ada river senior yang sudah berpengalaman itu mengatakan dia pakai kalkulator khusus ya teman-teman, di web itu dia punya aksesnya, jadi kalkulator untuk menghitung dosing. Nah ini hitungan saya udah benar, jadi per 100 liter itu misalkan mau menaikkan 15 ppm, kalau tanknya 100 liter ya dosingnya 15 liter ya teman-teman, 15 mili maksudnya, 15 mili MG misalkan MG. Nah kalau tanknya 200 ya kali 2 jadi 30, jadi ini kan 1282 ke 1350 itu kan selisihnya 70 ya, 70 ppm untuk tank 200 liter. Maksudnya untuk akuarium air laut saya yang bervolume 200 liter, nah itu kan dikali 2, jadi 70 kali 2 jadi butuh 140 mili. Nah gitu ya teman-teman. Nah, untuk perhitungan KH ini ada sendiri, soalnya beda dia perhitungan KH CA gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu untuk tes saliver itu murah ya teman-teman, karena cuma digunakan bisa jadi 3 minggu sekali atau sebulan sekali ya teman-teman. Kalau di petunjuknya di web Redsi itu untuk tes KH kan cuma sebulan sekali katanya di web Redsi, dan itu sangat
ini ya teman-teman, sangat murah, sangat ekonomis, karena cuma test kitnya cuma digunakan sebulan sekali atau 3 minggu sekali gitu ya teman-teman, dengan harga 150 ribuan gitu kan, bisa dipakai, ada yang dipakai 60 kali, artinya 60 bulan ya teman-teman. Kalau sebulan sekali, kalau sebulan 2 kali ya 30 bulan. 30 bulan kan hampir 2 tahun dengan harga segitu. Nanti kali ini saya sharingnya cukup sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman kalau dirasa bermanfaat. Thank you, happy reading.